Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizra Ika Firdaus. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang model data. Jadi, apa itu model data? Model data merupakan suatu cara untuk menjelaskan tentang data-data yang tersimpan dalam basis data dan bagaimana hubungan antar data tersebut untuk para pemakai secara logik. Tujuan model data yaitu untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi dan dimengerti. Ya, model data ada dua jenis, yaitu model data berbasis objek dan model data berbasis record. Model data berbasis objek merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data berdasarkan objek datanya yang terdiri atas: satu, model keterhubungan entitas; kedua, model berorientasi objek; ketiga, model data semantik; keempat, model data fungsional. Kemudian ada model data berbasis record, yaitu model ini berdasarkan record atau rekaman untuk menjelaskan kepada pemakai mengenai hubungan logik antar data dalam basis data terdiri dari: satu, model hierarkis; yang kedua, model jaringan; yang ketiga, model relasional. Kemudian kita lanjut ke entity relationship model. Entity relationship model digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data kepada user secara logik. ERM atau Entity Relationship Model didasarkan pada persepsi bahwa real world terdiri dari atas objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau korelasian antara objek-objek dasar tersebut. ERM yang digambarkan dalam bentuk diagram disebut diagram ER dengan menggunakan simbol-simbol grafis tertentu. Mengapa perlu digunakan model ER? Kenapa? Karena model ER dapat menggambarkan hubungan antar entiti dengan jelas. Kedua, dapat menggambarkan batasan jumlah entiti dan partisipasi jumlah entiti dan partisipasi antar entiti. Yang ketiga, mudah dimengerti oleh pemakai. Yang keempat, mudah disajikan oleh perancang database. Komponen-komponen pembentuk ER adalah: satu, entity atau entitas; kedua, relationship; ketiga, atribut. Entitas. Apa itu entitas? Entitas adalah segala sesuatu, orang, benda, atau hal yang diinformasinya perlu disimpan di dalam basis data. Kemudian atribut. Apa itu atribut? Atribut merupakan keterangan-keterangan yang terkait pada sebuah entitas yang perlu disimpan sebagai basis data. Kemudian ada relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas atau hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Kemudian ada jenis-jenis relasi antar entitas. Contohnya, satu, one to one; yang kedua, many to one atau one to many; yang ketiga, many to many. Ya, contohnya akan ada di slide berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Panji Anugrah, NIM 092 dari kelas Sistem Informasi B. Di mata kuliah Basis Data, saya akan menjelaskan materi bab 11 tentang model data. Langsung saja. Di situ ada proses spesialisasi dan proses generalisasi. Yang pertama, saya menjelaskan proses spesialisasi dulu. Maksudnya spesialisasi adalah sebuah himpunan entitas lalu kemudian dilakukan pengelompokan yang melahirkan himpunan entitas baru, atau yang biasa kita sebut proses top down. Sedangkan proses generalisasi maksudnya adalah pengelompokan kelompok-kelompok entitas yang disatukan dalam sebuah himpunan dengan atribut-atribut yang sama akibat proses pengelompokan yang tidak dipertegas dengan adanya perbedaan atribut, sehingga pendekatan ini bersifat bottom up. Mula-mula terpisah tetapi kemudian menjadi satu. Kemudian lanjut materi adalah
agregasi. Sebuah relasi terbentuk tidak hanya dari entitas tapi juga mengandung unsur dari relasi lain. Hal ini dapat diakomodasikan dengan agregasi. Contohnya, relasi antara himpunan entitas, mahasiswa, dan mata kuliah. Ada sejumlah mata kuliah yang membutuhkan kegiatan praktikum, tapi tidak semua mata kuliah. Kegiatan praktikum ini tidak wajib diikuti. Masih di agregasi. Poin pertama, himpunan entitas praktikum memiliki atribut-atribut kode. Di situ juga ada atribut key, di mana kode praktikum berasal dari himpunan entitas praktikum dan NIM plus kode. Contoh kasus diagram entity relationship dari kasus berikut. Yang pertama, sebuah perusahaan mempunyai beberapa bagian masing-masing. Bagian mempunyai pengawas dan setidaknya satu pegawai maksudnya, maaf. Yang kedua, pegawai harus ditugaskan pada paling tidak satu bagian, tetapi dapat pula beberapa bagian. Yang ketiga, paling tidak satu pegawai mendapat tugas sebuah proyek. Poin keempat, field-fieldnya adalah nama bagian, proyek, pengawas, pegawai, nomor pegawai, dan nomor proyek. Terus langkah teknik penyelesaiannya. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Yaitu dalam kasus, maka himpunan entitas yang dapat diidentifikasi terdiri dari 4 himpunan entitas, yaitu bagian, pegawai, pengawas, dan proyek. Yang kedua, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Atribut key pada masing-masing himpunan entitas yang terbentuk adalah nama bagian, yaitu ada di kolom bagian, dan nomor pegawai ada di balik pegawai, begitu seterusnya. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi antara himpunan entitas yang ada beserta forage key-nya. Yang ketiga nggak bisa saya contohkan karena berbentuk kolom. Langsung saja yang poin keempat, menentukan derajat atau kardinalisasi relasi untuk setiap himpunan relasi. Menentukan derajat atau kardinalitas relasi berdasarkan pada fakta dari studi kasus, sehingga kardinalitas dapat dibentuk atau ditentukan. Setelah itu, keterangan kardinalitas. Yang pertama, masing-masing bagian hanya mempunyai satu pengawas. Yang kedua, seorang pengawas hanya bertugas pada satu bagian. Yang ketiga, masing-masing bagian memiliki paling tidak satu pegawai. Yang keempat, masing-masing pegawai bekerja paling tidak pada satu bagian. Yang kelima, masing-masing proyek dikerjakan oleh paling tidak satu pegawai. Yang keenam, seorang pegawai bisa mendapat tugas sebuah atau beberapa proyek. Masih di bagian langkah teknik penyelesaian di poin kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau yang biasa kita sebut non-key, yaitu melengkapi atribut-atribut deskriptif berdasarkan fakta yang ada. Sebagai pelengkapnya sih. Sekian dari saya materi bab 11. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman materi bab 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Rizky Brigita akan menjelaskan tentang penerapan basis data. Yang pertama adalah penerapan model data ke basis data fisik, yang dimana berisikan tahap penerapan basis data dapat diawali dengan melakukan transformasi data dari model data ke dalam skema atau struktur basis data.
Yang kedua ada transformasi umum atau dasar, yang dimana berisikan relasi dengan derajat relasi one-to-one yang menghubungkan dua buah himpunan entitas akan dipresentasikan dalam bentuk penambahan atau penyertaan atribut-atribut relasi ke tabel yang mewakili salah satu dari kedua himpunan entitas. Yang ketiga, penerapan himpunan entitas lemah dan subentitas yang berisikan penggunaan himpunan entitas lemah atau weak entity sets dan subentitas dalam diagram AR dapat diterapkan dalam bentuk tabel sebagaimana himpunan entitas kuat atau strong entity sets. Yang keempat ada penerapan relasi tunggal atau unary relation, yang dimana berisikan penerapan relasi tunggal atau unary relation dari himpunan entitas yang sama dalam diagram AR tergantung pada derajat relasinya, dan juga untuk relasi tunggal dengan derajat relasi 1 to n dapat diimplementasikan melalui penggunaan failed case sebanyak 2 kali tapi untuk fungsi yang berbeda. Yang kelima ada penerapan relasi multi-entitas and airy relation. Relasi multi-entitas yang menghubungkan lebih dari 2 himpunan entitas atau n himpunan entitas di mana lebih dari 2 akan diterapkan sebagai tabel khusus. Tentu saja setiap himpunan entitas yang terlibat dalam relasi juga akan dipresentasikan dalam tabel-tabel terpisah. Yang keenam, penerapan relasi ganda atau redundant relation, yang dimana berisikan tidak ada yang istimewa dalam mengimplementasikan relasi ganda di antara 2 himpunan entitas, dan implementasinya ditinjau pada masing-masing relasi tanpa terikat satu sama selain berdasarkan derajat relasi di masing-masing relasi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi ke-13 tentang penerapan basis data. Yang di dalamnya itu ada spesialisasi, generalisasi, kemudian agregasi. Yang terutama saya akan menjelaskan tentang spesialisasi terlebih dahulu. Spesialisasi terhadap sebuah himpunan entitas akan menghasilkan sejumlah himpunan entitas baru. Satu himpunan entitas kuat atau bebas yang akan menjadi acuan bagi himpunan entitas lainnya, dan sisanya merupakan subentitas. Contohnya sebagai berikut. Kemudian yang kedua ada generalisasi. Generalisasi dilakukan dengan mengabaikan perbedaan beberapa himpunan entitas yang memiliki banyak kesamaan. Berlawanan dengan spesialisasi, pada tahap implementasi, generalisasi justru akan menyusut jumlah himpunan entitas menjadi hanya sebuah tabel saja. Kemudian, untuk tetap mengakomodasi adanya perbedaan itu, maka di tabel tersebut ditambahkan sebuah atribut yang nantinya akan diisi dengan kode khusus yang menyatakan perbedaan tersebut. Agregasi dapat dipandang sebagaimana relasi pada umumnya yang menghubungkan 2 himpunan entitas. Karena relasi ini dibentuk dari relasi lain atau relasi prasyarat yang secara kronologi lebih dulu terbentuk, maka penerapannya juga harus dilakukan setelah relasi prasyarat tersebut terimplementasikan. Bentukan struktur tabel, khususnya menetapkan tipe data dan fitur tambahan untuk setiap field, akan sering dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti data suatu jumlah lebih cocok digolongkan sebagai alfanumerik. Contohnya, field name pada tabel mahasiswa berisi data angka tapi tidak menunjukkan suatu jumlah, sehingga digolongkan sebagai alfanumerik. Kedua ada data numerik, bilangan bulat integer atau bilangan nyata real. Integer merupakan pilihan pertama untuk tipe data numerik. Namun, jika data untuk sebuah field tidak selalu bernilai bulat atau domain, Contohnya data pada field SKS dan semester pada tabel mata kuliah, misal merupakan bilangan bulat dan dalam kenyataannya tidak mungkin mengandung nilai pecahan. Sedangkan field nil underscore UTS atau nil underscore UAS pada tabel yang sama, jika datanya bisa dalam bentuk pecahan, harus dinyatakan sebagai bilangan nyata. Jumlah DBMS juga menyediakan fitur tambahan seperti mandatory atau harus diisi atau boleh dikosongkan, dan nilai default. Harus dapat dipastikan apakah sebuah field harus memiliki data atau boleh dikosongkan. Field-field yang berfungsi sebagai key atau kunci tentu saja harus memiliki data dan tidak boleh ada row atau baris data dalam tabel yang nilai key-nya kosong atau nol. Karena itu, field-field semacam ini harus bersifat mandatory. Fitur nilai default
dapat digunakan untuk menentukan nilai awal atau cadangan yang akan digunakan oleh DBMS untuk mengisikannya ke sebuah field secara otomatis pada saat upaya penyimpanan data baru yang dapat melibatkan field tersebut. Kenalkan, nama saya Marcelo Chandra, NIM 1915-36058, Prodi Sistem Informasi B. Saya akan menjelaskan materi basis data yang berjudul bahasa query terapan. Bahasa query paling populer digunakan adalah SQL atau Structured Query Language. SQL adalah bahasa query yang paling banyak digunakan oleh sebagian DBMS atau Database Management System, dan diterapkan juga dalam berbagai dokumen tool dan program aplikasi. Struktur dasar SQL terdiri dari 3 klase, yaitu select, from, dan where. Select digunakan untuk menetapkan daftar atribut. From digunakan untuk menetapkan relasi dan tabel. Sedangkan where digunakan sebagai predikat kriteria yang harus dipenuhi. Mengumpulkan hasil query dengan menggunakan ekspresi 3 klase tadi, maka hasil query ditampilkan dengan urutan sesuai dengan struktur penyimpanan yang diterapkan dalam table query. Fungsi agresi, di samping menampilkan nilai-nilai atribut yang ada di dalam table, sering juga ada kebutuhan untuk menampilkan data agresi, seperti banyaknya record, total nilai atribut rata-rata, dan nilai atribut terbesar dan terkecil. Data agresi menggunakan fungsi yang juga ditemukan padanan dalam bahasa query format berikut. Ada count untuk mendapatkan nilai banyaknya, record, sum total suatu atribut, average nilai rata suatu atribut, max nilai terbesar dalam suatu atribut, min dan nilai terkecil dalam suatu atribut. Sekian penjelasan materi saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Panjanugrah. Saya akan membahas materi bab 15 tentang bahasa query terapan, lanjutan dari materi bab 14. Langsung saja, ada nilai 0 yang kita bahas. Yang pertama, atribut-atribut di dalam sebuah tabel belum tentu telah memiliki data atau nilai. Atribut-atribut yang belum memiliki nilai biasanya diisi secara sementara dengan nilai khusus, yaitu 0. Poin kedua, dalam query ada perlakuan khusus terhadap keberadaan nilai 0. Poin ketiga, misal pada tabel nilai, tidak semua data indeks strip nilai sudah terisi data, maka dapat ditampilkan kode kuliah dari tabel tersebut yang indeks nilainya masih kosong dengan perintah SQL. Yang poin keempat, perintah SQL untuk menghitung banyaknya baris data dalam tabel nilai yang atribut indeks nilainya telah terisi data, artinya itu bukan 0. Yang poin ke-5, fungsi count sendiri sebenarnya memiliki keistimewaan, yaitu jika tanda asterik pada fungsi tersebut diganti dengan nama atribut tertentu, maka yang dihitung hanyalah banyaknya record yang nilai untuk atribut tertentu, bukan 0. Sehingga perintah SQL di atas dapat dinyatakan pula dalam bentuk yang lebih singkat. Clause where tidak digunakan seperti perintah SQL sebelumnya, tapi hasilnya akan sama dengan perintah SQL sebelumnya. Ganti materi tentang manipulasi data. Yang poin pertama, SQL juga dilengkapi dengan sejumlah perintah untuk melakukan manipulasi data seperti penambahan record, pengubahan nilai atribut, dan penghapusan record di dalam suatu tabel sejalan dengan yang ada pada bahasa query formal. Yang pertama, penambahan record. Sintaks SQL untuk penambahan record baru ke sebuah tabel yaitu insert into, lalu kode A1, A2 sampai seterusnya, lalu dilanjuti values for 1, for 2 sampai seterusnya, di mana T adalah nama tabel yang akan mengalami penambahan record.
A1, A2, dan seterusnya adalah nama-nama atribut yang akan diisi nilai. Sedangkan Vert 1, Vert 2, sampai seterusnya adalah nilai-nilai yang akan mengisi atribut-atribut tersebut. Nama-nama atribut sesudah nama tabel dapat diabaikan, tidak dituliskan jika ingin mengisikan nilai ke semua atribut dengan urutan atribut sesuai dengan pendefinisian struktur yang telah dilakukan pada saat pembuatan tabel. Nah, jika urutan atribut berbeda atau atribut yang ingin diisi nilai-nilainya tidak terjadi pada semua atribut yang ada di tabel tersebut, maka nama-nama atribut tersebut harus dituliskan. Nah, jika perintah SQL ini digunakan dalam aplikasi basis data, maka sebaiknya tidak mengambil resiko dengan meniadakan nama-nama atribut. Untuk mengantisipasi adanya perubahan struktur tabel, khususnya dengan penambahan atribut baru atau pengurangan atribut ke tabel tersebut, contoh perintah SQL untuk melakukan penambahan rekod baru ke tabel mahasiswa. Ada insert into mahasiswa, yang ada itu NIM nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir. Lalu valuesnya 1001 itu NIM-nya, city itu nama mahasiswanya, Jalan Juanda itu alamat mahasiswanya. Lalu diinputkan 02 03 1992 itu tanggal lahir mahasiswa itu. Jika ingin melakukan penambahan rekod baru, tinggal insert into mahasiswa, NIM nama mahasiswa, alamat mahasiswa, valuesnya NIM mahasiswa 1001 misalnya, city misalnya nama mahasiswanya, alamatnya Jalan Juanda, lalu kotanya Samarinda. Maka atribut tanggal lahir yang tidak disebutkan dalam perintah insert tersebut akan diisi dengan nilai 0. Nah, lanjut materi yang kedua, pengubahan record. Sintaks SQL untuk pengubahan nilai atribut pada suatu record dari sebuah table adalah update T, set assignment where P, di mana T adalah nama table yang akan mengalami pengubahan record. Assignment adalah ekspresi pemberian nilai baru untuk suatu atribut yang akan diubah. P merupakan predikat atau kriteria untuk pemilihan record yang akan dikenal perubahan. Jika clause where ini tidak digunakan, maka perubahan akan dilakukan pada semua record di dalam tabel T. Kita skip contohnya. Lanjut langsung saja mempersingkat waktu. Poin ketiga, penghapusan record. Sintaks SQL untuk penghapusan record dari sebuah tabel adalah delete from T. Terus clause-nya where P, di mana T adalah nama tabel yang akan mengalami penghapusan atau kriteria untuk menentukan record mana saja yang akan dikenal penghapusan. Itu akan dilakukan pada semua record di dalam tabel T. Lanjut materi data definition language. Yang poin pertama, data definition language atau yang kita sebut biasanya DDL, berkaitan dengan perintah-perintah untuk pendefinisian objek-objek basis data. Yang poin kedua, salah satu objek terpenting adalah tabel itu sendiri. Yang ketiga, sintaks SQL untuk melakukan pembuatan tabel baru di dalam basis data. Jadi contohnya untuk membuat tabel data itu kita dengan perintah create table, lalu A1, D1, A2, D2 misalnya, sampai seterusnya. Tergantung pemakaian. Misalnya maunya table banyak, mungkin bisa banyak juga perintahnya. Mungkin sampai A5 atau enggak A11. Lalu saya jelaskan di mana T adalah nama table yang akan dibuat. Nah, A1, A2, dan seterusnya itu saya contohkan tadi adalah nama-nama atribut yang akan terdapat di dalam tabel T. Lalu D1, D2-nya itu adalah domain nilai masing-masing atribut tersebut yang ditentukan berdasarkan tipe datanya. Beberapa tipe data yang menjadi standar yaitu 1.
char n. Untuk itu fungsinya untuk atribut yang bernilai string dengan panjang tetap sebesar n karakter. Keterangannya, jika banyak karakter yang diisikan ke atribut dengan tipe ini kurang dari n, maka sisanya akan diisi dengan spasi. Lalu ada varchar. Itu untuk atribut yang bernilai string dengan panjang fleksibel, tapi maksimal sebanyak n karakter. Lalu ada int atau integer. Untuk atribut yang bernilai integer bilangan bulat sebanyak 2 byte. Lalu ada smilein untuk atribut yang bernilai integer bilangan bulat sebanyak 1 byte. Lalu ada numRich untuk atribut yang bernilai pecahan fixed point dengan panjang p digit termasuk tanda dan d digit untuk bilangan pecahan. Lalu contoh perintah SQL untuk membuat tabel mahasiswa beserta dengan pendiskusian indeks primer berdasarkan NIM. Jika ingin menyatakan adanya indeks primer berdasarkan atribut tertentu di dalam tabel, maka klausa prime key-nya dapat digunakan class table dulu, baru mahasiswa, NIM, char, dan lain-lain, lalu prime key-nya NIM. Setelah itu perintah SQL jika jumlah atribut yang membentuk indeks primer ada lebih dari 1, seperti yang ada di tabel nilai. Class table, lalu nilai NIM, char, kode cool, sampai seterusnya primary key, NIM sama kode kuliah. Sintaks SQL untuk membatalkan keberadaan tabel yang telah dibuat. Penghapusan tabel yaitu kita dengan membuat perintah drop table, itu untuk menghapus tabel. Contoh perintah SQL untuk penghapusan tabel mahasiswa, drop table, baru mahasiswa, nama tabel itu sendiri. Seterusnya, struktur sebuah tabel juga dapat diubah tanpa harus menghapus dan kemudian membangunnya kembali dengan definisi struktur yang baru. Lalu perintah pengubahan struktur selain lebih praktis juga tidak mengakibatkan hilangnya data yang sudah ada di dalam tabel. Perubahan struktur ini dapat berubah penambahan atribut atau pengurangan penghapusan atribut tertentu. Sintaks SQL untuk perubahan struktur tabel yang berbentuk penambahan atribut baru ke tabel T adalah alter table T add AD. Itu contohnya. Sedang untuk penghapusan atribut dari tabel adalah alter table T drop A, di mana T adalah nama tabel yang akan diubah strukturnya. A adalah nama atribut baru untuk klausa add yang akan ditambahkan ke dalam tabel T, atau nama atribut yang akan dihapus untuk klausa drop. D adalah domain nilai atribut baru tersebut yang ditentukan berdasarkan tipe datanya. Contohnya, ekspresi SQL untuk penambahan atribut baru bernama IP untuk menyimpan data indeks prestasi di tabel mahasiswa. Contohnya, after table mahasiswa add IP number lalu 5,2. Lalu untuk penghapusannya dengan perintah alter table mahasiswa drop IP. Mungkin segitu saja materi bab 15 dari saya. Langsung saja, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata. Dan kami berharap juga semoga pandemi virus corona ini cepat menghilang. Begitu juga yang terjangkit penyakit virus corona ini bisa sembuh dan pulih, dan umat manusia bisa beraktivitas seperti biasanya. Sekali lagi saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.